Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. Jadi kalau kalian suka dengan informasi seputar crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, pada update video kali ini kita akan bahas sedikit tentang kondisi fundamental daripada si FOMC meeting minutes yang dilakukan tadi malam, teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan FOMC meeting minutes yang kali ini tuh sedikit berbeda dengan kondisi yang di Desember adalah karena kali ini mereka akan mengeluarkan statement yang jelas, yang clear terkait dengan kebijakan-kebijakan serta timing yang akan mereka lakukan atau eksekusi terkait dengan kebijakan yang mereka sudah perbincangkan. Which means salah satunya adalah kenaikan suku bunga, kemudian ada proses tapering atau yang bisa kita bilang dengan pengurangan pembelian aset ya, terutama terhadap bonds dan juga kayak surat utang lah ya. Ya kurang lebih gambarnya seperti itu, teman-teman. Ini sudah pernah kita bahas beberapa kali di video-video sebelumnya, dan waktu lalu kita sempat live juga ya pada saat Desember itu ketika FOMC meeting minutes istilahnya dijalankan, dan press conference kita nonton langsung gitu ya waktu si Jerome Powell ngomong. Kalau tadi malam kita sebenarnya lebih banyak ngebahas outlook market sih. Dan untuk di video kali ini kita akan sedikit merangkum ya atas apa yang disampaikan pada FOMC meeting minutes tadi malam. Jadi sebenarnya teman-teman ada beberapa key point yang kita perlu perhatikan. Ya. Pertama, minutes from the Fed December meeting indicated that officials are ready to aggressively dial back policy help. Jadi intinya setelah the Fed yang meeting terakhir ya Desember, kali ini tuh udah benar-benar official nih, udah confirm gitu ya, udah siap ya untuk dieksekusi. Terus ini menurut saya pandangan yang cukup pentingnya adalah member express concern about inflation and said the job market is nearing full employment. Jadi setelah saya cek kembali sekitar 2 hari lalu itu ada data tentang automatic data processing non-farm employment change. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang trading di forex market harusnya tahu ya, non-farm payroll itu sangatlah penting dan itu akan dieksekusi, bukan eksekusi sih. Istilahnya datanya itu akan rilis per hari ini, teman-teman. Ini hari Jumat tanggal 7 2022. Kalian boleh perhatikan ya, nanti sekitar jam 8.30 malam nih, ini non-farm payroll dan juga unemployment rate data itu akan sangat menggoyang market, baik itu forex market dan crypto. Saya rasa juga pasti akan terkena impact-nya atau dampaknya. Jadi teman-teman tetap berhati-hati, jangan buru-buru mengambil transaksi, istilahnya kalau kita belum dapetin konfirmasi atau data yang real gitu ya dari hasil rilisnya. Ya sebenarnya agak hati-hati aja lah intinya gitu ya. Nah teman-teman, sedikit ya, non-farm employment change kali ini itu sebenarnya sangat keren teman-teman peningkatannya, karena sebelumnya itu 505.000, di forecast atau di perkiraannya itu adalah turun sampai di kisaran 400.000, ternyata aktualnya teman-teman ini naik sampai 807.000. Nah hal ini sebenarnya mengindikasikan bahwa berarti akan ada banyak pengangguran yang berkurang pada rilis data di hari ini, dan itulah mengapa disampaikan pada Fed meeting minutes kemarin atau FOMC meeting minutes kemarin itu kelihatannya ya pekerjaan lah ya kita bilang ya, pengangguran itu mulai akan berkurang. Nah sebenarnya ada beberapa key point lagi yang sangat signifikan bisa mempengaruhi kondisi market, dan terutama adalah permasalahan dengan proses pengurangan balance sheet-nya mereka. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu nih prosesnya, itu di awal itu mereka harusnya mulai ngurangin pembelian. Jadi kan kemarin disampaikan kalau nggak salah saya berapa million ya, berapa million dollar atau billion dollar yang akan dikurangin. Terus kisaran bulan Maret setelah proses taperingnya selesai, mereka akan naikin suku bunga. Nah, yang luar biasanya adalah dengan pernyataan ini, itu beberapa spekulan atau beberapa market, ya istilahnya market lah ya, berspekulasi bahwa kali ini the Federal Reserve itu juga akan mengurangi balance sheet-nya mereka bersamaan dengan kondisi pengurangan suku bunganya. Jadi bukan tapering, suku bunga naikin dulu, baru kemudian perlahan-lahan dikurangin balance sheet-nya. Ini enggak, akan dieksekusi secara bersamaan atau berbarengan. Nah inilah yang sebenarnya unexpected ya, terjadi di kondisi market, sehingga market itu drop signifikan, nggak cuma di kripto, tapi di kita berbicara di stok juga ada beberapa yang drop signifikan. Salah satunya Nasdaq itu dropnya lumayan signifikan. Dan satu lagi teman-teman ya, ini ada satu kalimat yang however, ini satu kata sih sebenarnya, however ini sangat penting ya. Jadi as expected, sesuai dengan ekspektasi, the Federal Reserve itu kan rencananya akan naikin suku bunga. Nah,
Cuman teman-teman, ternyata however, officials atau the Fed-nya sendiri juga memberikan indikasi bahwa kenaikan suku bunga itu tidak hanya 3 kali di tahun 2022, tapi akan ada 3 kali kenaikan lagi di 2023 dan akan ada 2 kali lagi menyusul setelah 2023. Nah, saya tadi sempat baca-baca dan sempat research, katanya ini sebenarnya dampaknya nggak begitu bagus buat housing di Amerika Serikat, teman-teman. Ya, jadi dampak besarnya itu sebenarnya lebih ke pasar saham, juga ke pasar real estate yang ada di Amerika Serikat. Karena balik lagi, kalau suku bunganya meningkat, berarti harga rumah itu kalau nggak salah tadi bisa turun sih, katanya ya. Nah, ini sebenarnya menjadi ada problematika juga ya. Nanti saya akan pelajari lebih lanjut, kalau saya dapat informasi saya akan share lagi ke teman-teman ya. Nah, terkait dengan balance sheet-nya sendiri teman-teman, ini sebenarnya kita lihat dia udah skyrocketing banget ya, udah banget tinggi ya. Bayangin sampai di Desember 2021 itu terakhir, total balance sheet aset mereka itu ada sekitar 8,7 triliun dollars teman-teman. Terakhir itu dari 2017 ya. Makanya ini sebenarnya bisa dikatakan waktu kenaikan yang terjadi akibat dari ini nih paling parah nih dari 2020 ya. Maret itu dari 4,2 triliun dollar itu naik sampai 7,1 triliun dolar dalam kurun waktu kurang lebih Maret ke Juni, itu berarti sekitaran Maret, April, Mei, Juni, ya sekitar 4 bulanan teman-teman. Ini waktu itu berarti harusnya sih dampak dari COVID-19 ya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya inflasi di Amerika Serikat itu juga meningkat teman-teman. Pertama karena proses cetak duitnya mereka, terus dari cetak duit itu mereka belanjain obligasi, belanjain bonds, terus menerus sampai akhirnya balance sheet-nya mereka ini sekarang udah over banget sekitar 8,7 triliun. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa proses kenaikan suku bunga itu mau diiringi dengan pengurangan balance sheet-nya si The Federal Reserve. Maka ini yang sebenarnya nggak di-expect sama market, sehingga market kena impact gitu. Nah, ya kira-kira sebenarnya inilah ya penyebab dari kondisi Bitcoin drop signifikan gitu. Dan kira-kira apakah ini bisa berlangsung cukup lama teman-teman, karena balik lagi dinaikkan suku bunganya itu rencana mau dijalanin sampai 2024 loh teman-teman ya. Ini kalau kita lihat sendiri berdasarkan dia punya The Federal Reserve ya, ini fund rate-nya nih ya mereka ya. Terakhir itu di Maret itu masih 1,25%. Setelah itu diturunkan sampai 0,25%. Dan dari Maret itu 2020 ya, 15 Maret 2020 sampai sekarang itu berarti udah mau memasuki 2 tahun teman-teman ya. Berada di kisaran 0,25%. Makanya akan sangat signifikan harusnya sih impact dari kenaikan suku bunga ini terhadap kondisi di Amerika Serikat saat ini, terutama untuk pasar sahamnya. Nah, yang dikhawatirkan adalah pasar saham memasuki bear market, dan pertanyaannya adalah apakah kalau pasar saham memasuki bear market itu juga akan mempengaruhi terhadap Bitcoin teman-teman. Nah, ini yang akan kita coba kulik ya, akan kita coba cari tahu teman-teman. Nah, lalu untuk kondisi time frame weekly sendiri kita akan bahas dari Bitcoin untuk dari time frame weekly ya teman-teman. Ya, jadi ada 2 skenario yang sebenarnya kita udah sempat sampaikan melalui Bitcoin roadmap yang kita udah bahas di sekitar 4 hari lalu teman-teman, dimana ada 2 kemungkinan Bitcoin itu bisa memasuki fase koreksinya. Yang pertama itu adalah expanded atau irregular ya, flat corrective pattern, atau yang kedua yaitu ke running flat corrective pattern. Tentunya ekspektasi ini adalah jikalau si Bitcoin itu koreksinya sebatas sampai dengan dia punya Fibo 78,6% ya. Kita udah sempat sampaikan sih antara di 61,8 sampai Fibo 78,6% itu berpotensi menjadi potensi bagian bottomnya dia ya. Saya ngomong 2 kali ya. Nih di video terakhir ya kita udah sempat bahas di 61,8 sampai 78,6% itu memang bisa menjadi potensi area yang akan divisit oleh si Bitcoin teman-teman. Ini sebentar saya coba ganti, saya gunakan ini aja ya. Nah, kira-kira kurang lebih di kisaran 2 area ini ya. Itu adalah ekspektasi kalau misalkan ternyata Bitcoin itu skenarionya dibawa ke arah running flat corrective pattern. Jadi kurang lebih ada 2 corrective pattern ya, 2 tipe maksudnya, zigzag sama flat. Nah, yang flat sendiri ada 3 tipe ya. Ini kita berbicara tentang ABC flat corrective pattern. Wait a second ya, saya keluarin dulu teman-teman biar teman-teman bisa baca dan bisa lihat langsung. Nah, ini sebenarnya ada 3 type ya, yang regular atau flat corrective pattern. Itu yang pertama ada yang regular biasa standar, dia jadi kayak bener-bener sideways aja. Yang kedua itu ada irregular atau expanded, di mana yang wave B-nya itu biasanya breakout atau fake breakout, lalu kembali melakukan pelemahan, lalu si wave-nya itu bisa di bawah level A atau wave A. Which means kalau wave A-nya di sini berarti kita bisa lihat si wave-nya itu di bawah si
di wave A ini teman-teman ya, berarti di bawah kisaran area $30.000. Dan asumsi sementara adalah sampai di all time high di tahun 2017. Jadi kayak kita istilahnya tuh lagi ngetes teman-teman ya, ngetes sampai ke bawah situ. Itu ada kemungkinan. Nah, kemungkinan berikutnya adalah yang tentunya menjadi ekspektasi kita bersama adalah Bitcoin kalau misalkan memang dia mau melakukan perpanjangan bull run-nya, ekspektasinya adalah dia harus membentuk yang namanya running flat ya. Harapan saya sih sebenarnya lebih ke arah running flat ya, supaya teman-teman juga kalaupun ada yang kesangkut nggak deep gitu ya. Dan tentunya kalau kita berbicara running flat ya, ini kira kisaran-kisaran ini yang mungkin akan divisit oleh si Bitcoin, yaitu di kisaran Fibo 78,6%, area 37.000. Nah, ini sebenarnya seiring dengan prosesnya, kita baru bisa lihat nanti, kita baru bisa maintain, maksudnya kita baru bisa update lagi tentunya setelah update marketnya menunjukkan ke kita juga gitu kan, kayak arahnya yang akan diambil oleh si Bitcoin itu sendiri kira-kira gimana gitu. Karena secara trendline sendiri, kita lihat di sini ada kemungkinan kita itu sedang testing terhadap trendline yang terbentuk dari kisaran highest point 15 April ke 7 September, dan sekarang itu posisinya di 6 Januari. Mudah-mudahan sih kita bisa lihat dia ke rebound. Nah, another scenario yang mau saya perlihatkan atau saya tunjukkan ke teman-teman adalah kita berpotensi bermain di right angle descending broadening wedge pattern teman-teman. Karena pertama kita udah berhasil breakdown dari dia punya key supportnya, dan key support yang terakhir itu berada di kisaran $45.500. Dimana kemarin kita sempat sampaikan ya bahwa ada kemungkinan kita itu masih sideways aja atau ranging di kisaran area 52.000 sampai 45.500. Karena sudah breakdown dari 45.500, nah sementara ini teman-teman, ini kita bisa lihat right angle descending broadening wedge pattern berpotensi menjadi bagian daripada pergerakan si Bitcoin secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat dari dia punya RSI sendiri, ini RSI sudah mulai memasuki teritori oversold-nya lagi. Jadi kita tinggal tunggu aja teman-teman nih, apakah Bitcoin ini bisa reversal atau menunjukkan indikasi bahwa di area inilah mereka sudah mulai menunjukkan potensi bottomnya gitu. Nah, kalau secara time frame hourly sendiri, ada beberapa hal yang pengen saya tunjukin ke teman-teman. Pertama, waktu lalu kita sempat sampaikan, bahkan waktu live semalam kita sudah sempat sampaikan ya, bahwa kita ngelihat di sini adanya indikasi membentuk descending triangle. Dan kalau misalkan di sini membentuk semacam descending triangle pattern, maka harusnya teman-teman breakout ini atau breakdown ini, nah targetnya sepanjang badan daripada si descending triangle pattern sendiri. Dan harusnya area saat ini itu adalah area yang berpotensi menjadi kita bilang ya, potensi support lah atau potensi target dari si descending triangle pattern-nya. Nah, selain itu, kita juga bisa menggunakan bantuan tools atau Fibonacci extension, di mana kita lihat 100% Fibonacci extension itu berada di kisaran $42.500. Jadi saya rasa ini adalah salah satu area yang berpotensi menjadi support pada time frame hourly-nya. Dan mudah-mudahan sih kita bisa lihat Bitcoin survive ya dan bertahan di kisaran area tersebut gitu. Otherwise, selain daripada scenario itu, another alternatif scenario yang mungkin juga sedang terjadi terhadap Bitcoin adalah, ingat teman-teman, kita sebelumnya sudah breakout dari dia punya trendline ya, atau descending channel di kisaran pergerakan ini. Sorry, sebentar saya hilangkan dulu. Ini karena saya menggunakan chart logaritmik ya. Ya kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, kita lihat di sini sebelumnya tampak terbentuk sebuah trendline ya. Trendline ini sebelumnya sudah berhasil di breakout oleh si Bitcoin, namun failed untuk dipertahankan. Dan saat ini yang tadi saya sempat sampaikan juga ya. Ada kemungkinan kita sedang testing terhadap trendline tersebut. Jadi memang kita lihat di sini banyak sekali potensi area support yang bisa nahan pergerakan Bitcoin di kisaran area ini. Jadi mudah-mudahan sih atau harapan dari kita sih adalah Bitcoin nggak drop lebih signifikan lagi. Karena kalau misalkan Bitcoin drop di bawah $40.000, ya berarti kekhawatiran kita terhadap potensi Bitcoin itu ngetes sampai $37.000 itu menjadi lebih signifikan teman-teman ya. Jadi harapannya adalah balik lagi, kita bisa lihat Bitcoin survive dan bertahan lah di kisaran area $40.000 itu maksimal, karena memang di area tersebut juga kita lihat terdapat yang namanya key support ya dari pergerakan sebelumnya. So I think teman-teman, saya rasa update saya seputar Bitcoin seperti itu saja dulu ya. Mungkin lebih lengkapnya lagi nanti kita akan coba buatkan satu video lagi khusus untuk membahas technical analysisnya lebih spesifik dan lebih detail lagi sampai ke time frame yang lebih kecil seperti di hourly-nya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan di video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan pembahasannya bisa ya
ada dampak positif ya. Tetap semangat teman-teman ya. Jangan terburu-buru melakukan transaksi karena kita belum tahu benar-benar bottomnya saat ini sampai kita bisa melihat adanya konfirmasi. So I think that's it from me. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap dalam keadaan kondisi sehat, tetap happy ya, dan semoga kiranya market gak lama-lama turun. Oke? Sampai ketemu lagi di update berikutnya. Thank you everyone. God bless everyone. Have a pleasant night. Cheers!